Dia kenal bukan? Tahu cara makannya gimana, dia suka apa gimana, 2 bulan saja. Nah kalau kita bisa bergaul dengan Papa di surga, sekian tahun kita jadi Kristen, harus belajar sana. Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Namun Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Favor, ada kata favor. Kalau kita Natal, kita pasti ingat Maria. Kalau saudara punya kitab cuman King James dan King James, saudara akan baca ketika Maria dikunjungi Gabriel, Shalom Maria, engkau yang dikaruniai. Ayat yang berikut dikatakan highly favored. Wih, kata itu menarik sekali. Maria dapat favor yang begitu tinggi dari Bapa di surga. Kenapa? Karena pencipta alam semesta butuh manusia. Ini yang luar biasa. Nuh dapat favor juga. Ayat 9. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidupnya bagaimana? Bergaul dengan Elohim. Bersama kami datang seorang pendeta, tapi dia ikut ke Phillip Island, dia belum pernah ke Australia. Dia itu teman seperguruan di sekolah kitab dengan pendeta Yonathan Patiasina. Sekarang dia jadi wakil saya di Nabire, namanya pendeta Eliezer Edo. 2 minggu lalu waktu dia di Sydney, dia ngajar bagus sekali. Dia mengajar gini. Saya juga baru dengar dia ngajar itu. Saya tanya sama dia, Edo, kapan kamu belajar kalimat-kalimat itu? Dia berkata gini, Henokh, Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, dan sebagainya. Mereka pernah ke gereja tidak? Coba pernah ke gereja nggak? Coba jawab. Pernah ke gereja nggak? Enggak. Kedua, waktu itu mereka sudah punya Alkitab belum? Belum. Nomor 3, waktu itu Roh Kudus sudah datang belum? Nah, gereja nggak pernah, Alkitab nggak punya, Roh Kudus belum ada. Kok mereka bisa hidup bergaul dengan Bapa di surga? Lah kita ini ke gereja sampai bangkunya aja bosan lihat kita. Maaf saya cuma ngomongin. Alkitab kita punya, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kenapa kita jadi budak semua dengan Tuhan? Maaf jangan marah. Betul tidak enakku sekarang ini. Loh, mereka itu nggak pernah ke gereja, nggak ada kebaktian zaman itu. Alkitab juga tidak ada. Roh Kudus juga belum datang. Tapi bisa begitu enak mereka hidup dengan Tuhan. Kalau saudara baca kitab Yesaya, Yeremia, dikit-dikit berfirmanlah Yahweh, berfirmanlah. Kok enak? Lalu Pak Edo berkata, pasti ada yang salah di antara kita. Di mana salahnya? Kita tiap hari bisa berdoa. Alkitab bisa kita miliki, mau berapa banyak terjemahan boleh. Maka itu mulai hari ini, tahun 2009 ini saudara, harus ada intimacy with Him, katakan amin. Satu keakraban dengan Dia. Ayo. Dari waktu ke waktu. Apa sih bergaul dengan Papa itu apa artinya? Gampang saudara. Hadirkan Dia di setiap saat. Tahu kata hadirkan Dia? Anggap Dia ada di sini. Anggap Dia ada di sini. Maka kalau kita bisa menghadirkan Papa dalam kehidupan kita tiap saat, nggak cuma tiap hari loh. Di dalam kondisi apapun juga, Papa kita ada, Yesus Tuhan kita ada, dalam kondisi apapun juga. Maka kita nggak akan jadi Kristen yang kalah lagi dalam hidup ini. Karena Dia selalu ada. Apa arti kata Immanuel? Kalau kita tidak pernah menyadari, Dia ada terus dengan kehidupan kita. Immanuel. Ini kita lihat buktinya. Akhirnya Henokh diajak bicara, Nuh diajak bicara, suruh buat kapal. Bayangin, kapal. Nuh juga bingung dengar kata itu, karena zaman itu hujan aja belum pernah turun. Kalau dengar ada hujan, hujan itu apa? Nuh juga bingung. Kalau dia orang Betawi dan saya itu jengkol apa Tuhan? Kalau dia orang Betawi istilah hujan, apa itu hujan? Terus suruh buat kapal, apa itu kapal? Zaman itu getek aja belum dipakai. Nggak ada transportasi air. Saudara bisa bayangkan. Lalu bagaimana Nuh bisa tahu? Dia nggak pernah sekolah perkapalan. Nggak bocor itu kapal. Segede itu lagi. Siapa pernah tahu ukuran resminya? Wah hebat. Itu tingkat 77 dek. Karena binatang semua masuk. Ngat yang gede-gede juga dibawa saudara. Ada gorila, ada badak. Wah semuanya. Nah cuma yang saya nyesel. Kenapa dia bawa nyamuk itu saya nyesel betul.
sehingga ada malaria sampai di Papua. Coba itu udah gak bangkanya itu Pak Made. Kenapa dia bawa nyamuk itu? Saya nyesel sekali. Ini logika anak-anak kalau kita belajar itu. Lalu mereka nggak cuma masuk binatangnya saja, makanannya pun dibawa. Saudara bisa bayangkan betapa besar storage-nya itu untuk menyimpan makanannya sekian bulan. Bagaimana nu bisa ngerti? Karena bergaul. Diajari oleh papa. Pakai ini, nggak ada paku, nggak ada lem zaman itu. Gimana buat kapal nggak bocor? Ayo, bayangin itu. Hebat. Ayo kita belajar. Apa membutuhkan kita? Kita keluar. Ya. Hidup Yusuf saya nggak baca, Musa nggak baca. Apa ya? Iya, hidup Yusuf nggak, Musa sekarang kita lihat. Luar biasa kita keluar. Betapa Tuhan membutuhkan kita, anak-anaknya ini. Ada yang bawa New King James? Nanti saya coba NIV-nya. Seperti apa ya? Keluaran 32. Ada yang bawa New King James atau King James? Ada? Ada, oke. Nanti dia ada Emir ya. Keluaran 32. Ini luar biasa, saudara. Hari itu Papa dengan Musa sedang asik cerita. Musa diberikan hukum-hukum yang luar biasa. Tuhan menuliskan di lempengan batu itu 10 hukum yang hebat itu. Tiba-tiba Papa marah. Musa kaget. Cepat kamu turun. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Ya. Jadi lagi asik Bapak. Tahu-tahu bangsa itu, kok sudah baca mulai ayat yang mulai pertama lah, itu Musa lagi asik dengan Tuhan. Tiba-tiba mereka buat patung dari bentuk anak sapi. Wah, Tuhan marah. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah, turunlah, karena bangsamu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Nah, di sini kita lihat, tadinya kan bangsa itu milik Tuhan. Bangsaku, kalau saudara baca ketika dia bertemu Firaun, lepaskan umatku, betul? Itu bangsaku, itu milikku. Tapi ketika dia marah, dia bilang itu bangsamu Musa. Tuhan tersinggung betul itu. Bangsamu itu, marah sekali Tuhan. Kita lihat itu, turun kamu. Mereka dengan cepat telah menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat bagi diri mereka sendiri sebuah anak lembu tuangan yang dicor. Dan mereka telah bersembah sujud kepadanya dan berkorban kepadanya dan berkata, inilah ilah-ilahmu, hai Israel, yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir. Ini Tuhan marah. Aku yang mimpin mereka. Sekarang mereka bilang anak sapi itu. Kurang ajar betul mereka itu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Ayat 9 ini penting. Aku telah melihat bangsa ini, dan sungguh inilah bangsa yang tegar tengkuk. Dan sekarang, ada kata apa saudara? Biarkanlah murkaku bangkit. Emir bacakan kalimat pertama ayat 9. Ayat 10. Let me alone. Oke, cukup sampai situ. Ayat ini kita bilang, dan sekarang tinggalkanlah aku sendirian, dan biarlah murkaku tersulut terhadap mereka. Saudara, kalau kita pakai kata biarkanlah aku Musa, saya lihat siapa minta izin kepada siapa? Jawab, siapa minta izin kepada siapa? Aneh. Tuhan minta izin kepada Musa, let me alone, biarkan aku. Artinya, jangan halangi aku Musa. Siapa Tuhan, siapa Musa? Sehingga dia begitu hormat kepada Musa, biarkan aku akan habiskan mereka. Saudara, saya tanya kepada saudara, kalau Musa berkata gini, jadilah kehendakmu, terus 3 juta lebih bangsa itu mati, Musa berdosa tidak? Jawab, Musa berdosa tidak? Tidak. Tapi ini yang luar biasa. Tuhan minta izin kepada Musa, biarkanlah aku. Dan Musa dijanjikan untuk jadi bangsa besar. Ayat yang ke-11. Bacakan kitab saudara, ayat 11. Dan bagaimana reaksi Musa mendengar kemarahan Bapa di surga? Ayat 11 bilang apa? Cepat kitab saudara.
Lalu Musa bagaimana? Mencoba melunakkan hati Yahweh.